Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas Project Week 2 yang beranggotakan saya sendiri, Kusnul Masyaroh, NIM 181. Dan saya sendiri, Anggita Salsabila Salma, NIM 182. Dan saya Marcelia Lami, NIM 176. Di sini yaitu ada tabel ERD-nya. Yang di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ERD. ERD merupakan sebuah data model yang memanfaatkan beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam entiti dan relasi yang dijelaskan oleh data. Data model adalah sebuah teknik untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan data dari sistem. Juga disebut dengan database modeling. Tahapan untuk melakukannya yaitu yang pertama, memilih entiti-entiti yang akan disusun oleh basis data dan menentukan hubungan antar entiti yang telah dipilih. Di sini sudah terjelas ada 3 entiti. Kemudian yang kedua, melengkapi atribut-atribut yang sesuai pada entiti dan hubungannya sehingga diperoleh bentuk tabel normal penuh. Di sini ada atribut yang mengelilingi 3 entiti ini. Kemudian ada simbol-simbol umum yang dipakai dalam tabel ini. Simbol yang pertama yaitu ada segi 4 yang digunakan oleh entity user dan calon siswa. Terus kemudian ada simbol diamond yang digunakan oleh entity mendaftarkan. Kemudian tabel yang ketiga yaitu ada tabel ellipse yang digunakan oleh atribut. Nah, di sini pertama yaitu ada entity pertama ada user yang berisikan atribut kode user, status, posisi, nama user, dan password. Dan entity yang kedua yaitu mendaftarkan yang menggunakan simbol diamond yang berisikan atribut hasil seleksi, tanggal daftar, dan ranking. Dan entity yang ketiga yaitu ada calon siswa yang menggunakan simbol segi 4 yang berisikan atribut password calon, nomor daftar, total name, nilai MTK, nilai bahasa Inggris, nilai bahasa Indonesia, nama calon, dan jenis kelamin. Di sini kami menggunakan one to many. Kemudian keterangan dari data di atas yaitu ada kode user, nama user, terus posisi yaitu sebagai ketua panitia, kepala sekolah, atau petugas pendaftaran. Status yaitu aktif atau tidak aktif. Kemudian di tabel yang kedua ini, nomor daftar yaitu nomor pendaftaran, nama calon siswa, password calon siswa, terus total name, kemudian nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, hasil seleksi yaitu berupa inputan diterima atau tidak diterimanya. Ranking yaitu ranking calon siswa setelah proses seleksi yang menggunakan nilai NAME. Nilai NAME di atas ini. Kemudian ada tanggal daftar, kemudian ada kode user, yaitu kode admin, jenis kelamin yaitu berupa perempuan dan laki-laki. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu buatlah dan jelaskan many-to-many relationship dalam diagram Anda dan buat pemecahannya. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kusnul Mesyaroh, karena di sini kami tidak menggunakan many-to-many, tetapi menggunakan one-to-many. Mengapa menggunakan one-to-many? Karena one-to-many bersifat saling menguntungkan. Jadi seperti user yang membutuhkan calon siswa untuk mengisi sebuah sekolah dan begitu pun sebaliknya.
Tetapi sebenarnya bisa juga sih menggunakan money to money. Nah, sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu buatlah dan jelaskan non-transferability option dalam diagram Anda. Nah, non-transferability sendiri itu artinya sebuah relasi antar relasi yang nilainya tidak dapat berpindah atau dipindahkan. Ini merupakan kebalikan dari relasi transferability. Nah, hubungan antar user, contohnya tuh di diagram kita sendiri, itu hubungan antar user dan calon siswa. Satu, calon siswa itu tidak bisa untuk berpindah nilai lagi, karena nilai pada calon siswa sudah ditentukan nilainya pada tepat satu usernya. Nah, jadi dalam hal ini user dan calon siswa adalah transferability. Soalnya kan nilainya tidak dapat berpindah gitu dan hanya bisa didapatkan oleh satu calon mahasiswa. Nah, nomor 4 saya akan menjelaskannya. Buatlah dan jelaskan supertype dan subtype atau arts dalam diagram Anda. Jadi tuh supertype pada diagram kami yang udah kami buat itu adalah pendaftaran. Dan subtype-nya itu adalah user dan calon siswa. Dari diagram yang dibuat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa semua user memiliki calon siswa. Namun hanya calon siswa yang memiliki nilai matematika, nilai bahasa Inggris, nilai bahasa Indonesia, serta nilai lainnya atau total nilai yang disebut juga dengan NEM, terus nilai dari rapot dan sebagainya yang mereka punya. Terus yang nomor 5 akan dijelaskan dengan Ami. Nah, nomor 5 itu buatlah dan jelaskan hierarchical data atau recursive relationship dalam diagram Anda. Nah, pengertian sendiri hierarchical itu artinya itu struktur kelompok data, subkelompok data dan yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon gitu. Nah, cabang-cabang pohon itu untuk pindah dari suatu catatan di suatu cabang ke satu cabang yang lain. Nah, sistem manajemen database itu harus kembali ke yang awal supaya struktur hierarkis itu memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien saat sebagian besar catatan dalam database akan digunakan dalam aplikasi. Nah, jadi gambaran data hierarki kita tuh panitia penerimaan siswa baru. Nah, sebelum melakukan penerimaan siswa baru kan ada kepala sekolah yang menunjukkan ketua panitia, terus kepala sekolahnya tuh memantau gitu penerimaan siswa barunya melewati ketua panitia itu. Nah, ketua panitia itu memilih petugas pendaftaran dan berhubungan langsung dengan calon siswa, seperti kayak mengawasi gitulah. Sehingga gambarannya tuh seperti ini, kepala sekolah, terus ketua panitianya, petugas pendaftarannya, petugas pendaftaran. Pokoknya tergantung dari banyaknya calon siswanya juga. Nah, terus gambaran sistem yang akan dibuat itu sistem lama yang tidak boleh hilang, saat ini juga pada subpoin 1, 2, 3, dan 5. Nah, pada dasarnya pendaftar harus tetap datang ke sekolah untuk mengambil formulir dan menyerahkannya kepada petugas pendaftarannya. Nah, gitu. Terus
Urutannya tuh yaitu calon siswa mendaftar, biayanya, mengisi password dan segala aksesnya, dan petugas pendaftarannya akan menginput data-datanya. Kemudian calon siswa akan menerima bukti dan menyerahkan formulirnya, dan terus nomor pendaftarannya akan didapat setelah petugas pendaftarannya memasukkan data calon siswa ke dalam sistem. Terus data pendaftarannya itu nanti digunakan sebagai akses masuk ke dalam basis data dalam sistem berbasisnya. Nah, terus calon siswa tinggal menunggu kepastiannya untuk hasil seleksi dan melihat hasil seleksinya. Gitu. Dan calon siswa juga dapat masuk ke dalam sistem berbasis web. Gitu. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.